Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang memiliki anggota yaitu Anissa Rofifah, Desi Sakinah Tinendung, Diana Erawati Tumangger, Hasrat Putra Setiawan, Intan Sri Meastari, dan Nadila Ismi. Di sini kami akan berbagi informasi mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran pendidikan abad 21. Teknologi digital sebagai media pembelajaran terintegrasi dalam pendidikan abad ke-21 memiliki beberapa karakteristik yang mendukung pengembangan pendidikan karakter pada peserta didik. Beberapa karakteristik tersebut antara lain: 1. Interaktif, yaitu teknologi digital memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mereka dapat berinteraksi dengan konten pembelajaran melalui gambar, audio, video, dan simulasi interaktif. Interaksi ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, melibatkan, dan mendorong pemahaman yang lebih baik. 2. Aksesibilitas, yaitu teknologi digital memungkinkan akses sumber belajar yang lebih luas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari berbagai sumber online kapan saja, di mana saja. Ini memberikan peluang untuk belajar mandiri dan pengembangan literasi digital. 3. Kolaborasi, yaitu teknologi digital memungkinkan siswa berkolaborasi dengan teman sekelas atau siswa dari tempat lain melalui platform e-learning. Mereka dapat berkolaborasi dalam proyek, berbagi ide, dan saling memberi jawaban. Kerjasama ini dapat mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama. 4. Kreativitas, yaitu teknologi digital memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kreativitasnya. Mereka dapat membuat konten multimedia, desain grafis, presentasi, atau proyek kreatif lainnya menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. 5. Pendidikan karakter, yaitu teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter dengan menyediakan konten yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, siswa dapat belajar tentang kerja sama tim, empati, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai karakter lainnya melalui video, cerita interaktif, atau simulasi. Salah satu contoh penggunaan teknologi sebagai pembelajaran di abad 21 adalah penggunaan pembelajaran VR atau AR. Pemanfaatan teknologi digital VR atau AR dalam pendidikan abad 21 sebagai sarana pembelajaran bagi siswa dapat menghadirkan kendala seperti: 1. Aksesibilitas dan infrastruktur. Tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital seperti perangkat VR atau AR dan koneksi internet yang stabil. Ini bisa menjadi penghalang untuk menerapkan pengalaman pembelajaran VR atau AR yang serbaguna secara teknis. 2. Biaya. Teknologi VR atau AR seringkali mahal dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Biaya ini dapat mencegah perluasan penggunaan teknologi tersebut di lembaga pendidikan. 3. Pelatihan dan keterampilan. Penggunaan teknologi VR atau AR dalam pembelajaran membutuhkan pemahaman dan keterampilan khusus dari guru dan dosen. Pelatihan yang memadai diperlukan untuk memungkinkan mereka menggunakan teknologi ini secara efektif dalam pengajaran mereka. 4. Konten dan kurikulum. Kurangnya konten pembelajaran yang sesuai untuk pengalaman VR atau AR dapat menjadi penghalang. Kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi VR atau AR juga harus dikembangkan untuk memastikan pembelajaran yang efektif. 5. Kesehatan dan keselamatan. Penggunaan teknologi VR atau AR dapat menyebabkan beberapa orang mengalami efek samping seperti mual, sakit kepala, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Kesehatan dan keselamatan siswa harus diperhatikan saat menggunakan teknologi ini. Namun demikian, ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan penggunaan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik pada pendidikan abad 21, yaitu: 1. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. Untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi guru dan dosen tentang penggunaan teknologi digital sebagai lingkungan belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, pelatihan online, atau kerjasama antar guru untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. 2. Infrastruktur dan aksesibilitas. Meningkatkan infrastruktur teknologi sekolah dengan memastikan akses yang memadai ke perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan.
Penting juga untuk memastikan koneksi internet yang stabil dan cepat di lingkungan belajar. 3. Collaboration and networking. Menciptakan kolaborasi dengan institusi pendidikan lain, komunitas atau mitra industri untuk berbagi sumber daya dan pengalaman. Ini dapat membantu mengatasi kendala biaya dan memperluas akses ke teknologi digital. 4. Kurikulum dan konten. Mengembangkan kurikulum yang relevan dan terintegrasi dengan teknologi digital. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa konten pembelajaran yang diberikan memenuhi kebutuhan siswa dan memanfaatkan teknologi secara efektif. 5. Riset dan evaluasi. Melakukan riset dan evaluasi terkait penggunaan teknologi digital untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pembelajaran dan mengembangkan solusi yang tepat. Hal ini dapat membantu meningkatkan penggunaan teknologi digital di kelas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran pendidikan abad 21. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di topik berikutnya.